kalian ini berbuat baik tapi kepaksa, kamu sholat jamaah rajin, sholat sunnah rajin tapi kepaksa, kepengen krono menungso, krono kepengen dilem, ya boleh aja. Tapi semata-mata lillah karena Allah. Untuk paham? Jadi hakikat itu korban, Allah perintahkan nyembelih itu bukan menyembelih Nabi Ibrahim, bukan menyembelih Nabi, tapi menyembelih rasa kepemilikannya. Maka kata kuncinya sebagai pelajaran bagi hidup kita, setiap dirimu adalah Ibrahim, setiap diri kita adalah Ibrahim. Ibrahim punya Ismail. Bisa jadi Ismailmu itu adalah hartamu. Bisa jadi Ismailmu itu adalah orang yang kamu kasihi atau sesuatu yang kamu banggakan. Maka ketika lepas, karena kita semua meyakini itu adalah milik Allah, beriman Allah. Jadi intinya membunuh membunuh rasa kepemilikan. Nah ini jatuh disebut Yesus menangkan tujuan korban mereka membunuh rasa kepemilikan karena di situ ada hak ikhlas. Jadi tujuannya itu pelajaran yang sudah kita ambil. Rasa kepemilikan itu yang kemudian kita relakan berbagi dengan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu ar-rabi'atu wal 'ashruna utawi maqalah kang nomor 40. Qala nandika sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di qouli ta'ala dalam nandikane Allah Ta'ala walidi betala lan arekalane diuji, arekalane uji Ibrahim maring Ibrahim sapa kang uji sapa Rabbuhu pangeran Ibrahim di kalimat kelawan pira-pira kalimat fa'atan mahunna mongko
nyempurnakan sapa Ibrahim guna ing mengkono kalimat. Jadi ini ayat Al-Quran ketika Nabiullah Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, fa'atammahu, maka Nabi Ibrahim menyempurnakan perintah-perintah dan larangan tersebut. Artinya lulus, artinya sempurna dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Nabi Ibrahim ini karena hari ini saat ini masih dalam momentum Idul Adha dalam bulan Dzulhijjah, dalam bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu kita peringati dengan peringatan Idul Adha atau Idul Kurban. Nabiullah Ibrahim ini dikenal dengan sebutan di dalam Al-Quran Abul Anbiya wal Mursalin, jabae para nabi lan jabae para rasul. Aku mau polare keturunan itu jadi nabi dan rasul nabi. Keturunannya jadi nabi dan rasul, termasuk Nabi Muhammad keturunannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini dulu pernah berkorban sebanyak 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi dan 100 ekor unta. Cewek kan berarti Nabi Ibrahim kategori sugih. Saking sugih beliau rela mengorbankan 1000 wedhus, 300 kambing, 100 ketika sudah berkorban. Nabi Ibrahim kemudian kanca-kanca itu ngomong masyarakat hebat sampai karena bisa berkorban sebanyak itu. Mungkin ada sekecil orang namanya manusia ya. Akhirnya Nabi Ibrahim ngomong, jangankan kambing, jangankan sapi, jangankan unta, andaikan saya punya anak, saya rela tak korbankan. Itu ucapannya Nabi pada saat belum punya. Nabi Ibrahim punya anak berpuluh-puluh tahun dinteni jalur dikosong dulu gue. Istri pertama Nabi Ibrahim itu namanya Siti Sarah. Kemudian sampai berusia 90 tahun punya anak Nabi Mane Nabi Siti Hajar. Nah, setelah Siti Hajar ini dua anak anaknya Ismail. Ketika Ismail masih bayi, Nabi Ibrahim diperintah, karena Nabi Ibrahim ini asalnya dari Palestina yang sekarang sedang perang Islam. Dikongkon hijrah di Mekah. Mekah itu notabene tanah gersang tandus. Diperintah kamu atur di orang Lono di Mekah itu apa yang diperintahkan? Disuruh mencari batu. Kayak kemarin saya sudah itu dengar. Singkat cerita, Nabi Ibrahim itu karena ucapan yang tadi ketika berbat, jangankan kambing, jangankan sapi, jangankan unta, anak pun saya korbankan demi perintah Allah. Ternyata ketika dua anak wis rada gede, ono mimpi apa? Mimpi pertama pada tanggal 8. Nanti saya yakin kita fokus ke Allah berperspektif. Akhirnya masyarakat di bulan Dzulhijjah tanggal 8 itu dilakukan puasa sunnah
Tarwiyah itu artinya apa? Ragu-ragu. Tanggal 8. Tanggal 9 impi maning. Impi maning. Kemudian dia yakin kalau itu datangnya dari Allah. Baik, tanggal 9 orang bosoran. Arafah itu artinya apa? Yakin. Wis nyoto itu perintah teko. Tapi belum dilakoni. Maka tanggal sebelumnya baru dijalankan, dikorbankan. Ketika mau disembelih langsung berubah menjadi diganti dengan kambing domba, diganti dengan domba. Maksudnya Gusti Allah dalam Al-Quran sudah mengenas wis jamin bahwa manusia ini adalah makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Makanya atas nama apapun, atas dasar apapun, atas kebaikan manapun, manusia tidak boleh dikorbankan. Manusia tidak patut dikorbankan atas dasar apapun. Itu tujuannya api, karena elek, tidak boleh dikorbankan. Akhirnya diganti dengan domba, diganti dengan domba. Pak, aku akan diperintahkan membuat anak-anakku. Kenapa? Karena kaum ini mau tahu ucap dia, tahu ngomong, makanya kalau berkata ya enggak, karena ucapan itu adalah doa. Kita akhirnya Allah Apostle tes Ibrahim ini kira-kira ucapan itu ya yang menjawab kira-kira wali apa sih? Bayangkan anaknya lagi senang-senangnya ibu dua anak bareng pinter kok tahu-tahu tiga kan boleh Pak sopong rasa sayangnya, rasa cintanya karena berpuluh-puluh tahun menteri anak, giliran bos dua anak di bawah beli, kira-kira belum. Kalau kira-kira kan ini, akhirnya apa? Sebenarnya tujuan Allah itu untuk menguji bagaimana Nabi Ibrahim total kasih mereka ini. Ternyata dijalankan betul fatam mau. Nabi Ibrahim menyempurnakan perintah-perintah itu dengan sebaik mungkin dengan totalitas iman. Betul. Dan hakikatnya Allah perintah untuk menyembelih itu bukan menyembelih Nabi menyembelih Ismail. Tapi hakikatnya yang disembelih itu adalah rasa kepemilikan. Rasa memiliki itu kan. Hakikatnya itu. Kenapa? Kita meyakini bahwa semuanya itu adalah titipan Allah. Maka ketika sudah diambil oleh Allah, kita harus rela. Tapi akun memang jadi musuh, ya kan? Akun. Termasuk nyawa kita adalah titik. Makanya hakikat yang diminta Allah untuk dikorbankan bukan membunuh Ismail, tapi hakikatnya adalah membunuh rasa kepemilikan. Maka dari itu momentum Idul Adha itu adalah momentum perjalanan spiritual Nabi Ibrahim yang titik utamanya adalah karena iman dan ikhlas. Paham? Iman Nabi ikhlas. Karena kalau percaya total yang Gusti Allah, maka ikhlas melakoni perintah Gusti. Makanya jadi kalian ini berbuat baik tapi kepaksa, itu jangan. Kamu sholat jamaah rajin, sholat sunnah rajin tapi kepaksa, kepingin krono menungso, krono kepingin dulu, ya boleh aja. Tapi semata-mata lillah karena Allah. Untuk paham? Paham? Jadi hakikat Idul Kurban, Allah perintahkan menyembelih itu bukan menyembelih Nabi Ibrahim, bukan menyembelih Nabi, tapi menyembelih rasa kepemilikannya. Maka kata kuncinya sebagai pelajaran bagi hidup kita, mari
setiap dirimu adalah Ibrahim, setiap diri kita adalah Ibrahim. Ibrahim punya Ismail. Bisa jadi Ismailmu itu adalah hartamu, bisa jadi Ismailmu itu adalah orang yang kamu kasihi, atau sesuatu yang kamu banggakan. Maka ketika lepas, karena kita semua meyakini itu adalah milik Allah, beriman Allah. Jadi ini membunuh membunuh rasa kepemilikan. Nah ini jatuh disebut kan tujuan korban jangan kok membunuh rasa kepemilikan, karena di situ ada hak ikhlas. Jadi tujuannya itu pelajaran yang sudah kita ambil. Rasa kepemilikan itu yang kemudian kita relakan berbagi dengan orang. Maaf. Qala Ibnu Abbas, ai tegese Ibnu Abbas tafsir dari Ibnu Abbas ini nafsiri ayat wa idin kala Ibrahim rabbi kalimatul fatamahun. Apa katanya Ibnu Abbas? Asyru fisalin minas sunnati, utawi 10 perkara minas sunnati saking perkara kang sunnah, ai al-qari qatis syar'iyyah. Artinya sunnah dari aspek jalan syariat. Jadi ada 5 perkara yang disunahkan, khamsun fil ra'si wa khamsun fil badan. 5 perkara ana ning kendas, lan 5 perkara ana ning dada. Jadi kang sunnah bagi kamu 5 ada di kepala, 5 ada di badan. Apa 5 yang di kepala itu? Fa'amma allati firroksi, maka utawi kang 5 itu fa'ammal khamsu, utawi kang 5 allati firroksi allati 5 firroksi yang dalam kendas kepala, fa'iyya as-siwaku sisi sunai ning kendas itu ada 5 sisi barang siwak nomor wal magmagatu barang kubur kamu wal istinsyaku nomor 2 barang menghirup air dari kemudian disemprotkan lagi dari situ rezeki terus istinsyak jajal tersedot terus di tokan manik itu ada istinsyak wakos susyaribi para yukur berkos obis wal halku lan kurang itu sunnah Pak. Makanya jadi ngarap kalau kamu nanti ditakdirkan haji Allah memang di sana itu banyak orang gundul, tapi kan bermose ngono biasa gundul, tapi kan dirawat Pak Jim sampai turun. Jadi karena sunnah ya ini kita beli dari sunnah pada nyukur berkos, nyukuran ngiku itu sunnah 5 hal perkara yang disunahkan di tempat. Fa'amal khamsu fil badani wa amal khamsu fil badani utawi kang 5 alati fil badani kang orang ning badan. Faya mongko tawi 5 iku barang kang 5 iku natful ibti. Barang ibti nyabut bulu ketiak. Para kudu bersih. Paham? Para maniwo wadon berisikan. Paham? Para jogur bulu ketiak. Watak limul alofiri. Para
lan nyukur dulu kemalu syukur paham? Boleh kamu? Wal kita lan prinsip ya mulai yuk itu prinsip wal kita lan nomor 4 sih intan wong lanang juga saya ada siapa itu siapa pertama yang bisa dan Habib wal istinjau lah kemudian dikit jadi kamu korek paham? Wal maqalatu al-khamisatu wa ashruna lan tema tolak nomor selawi apa kali ini sih kau? Hah? Orang ada sisi kalau kali ini sudah menduur ambil pengurus putri Ibnu Abbas radhiyallahu anhu saking Ibnu Abbas qala ndika sapa Ibnu Abbas man sopane wong salat maca selawat sapa man ala nabi ngatasi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam marrotan wahidatan satu kali sallallahu sallallahu maca selawat sapa Allah alaihi ngatasi man asron 10 jadi sopane wong kang maca selawat besar Allah bales 10 Allah maca selawat iya di dalam Al-Quran innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Allah wa malaikatahu yusholluna 'alaihi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu maka wahai orang-orang yang beriman sholawat sudah umatkan aja laku salam umatkan aja makanya Kanjeng Nabi disebut namanya kudu maca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad paham? Paham? Dan kira berarti sak melit-meliti ya jadi sholawatnya Allah itu berupa rahmat kepada kita sholawatnya malaikat berupa jalurkan sepuluh bagi orang yang membaca sholawatnya kita meminta syafaat kelak di akhir dia yang baca sholat apa yang pernah saya sampaikan baca sholawat mari baca sholawat setiap hari sholat 5 posisi kaki jangan berubah baca sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad begitu bisa paham? Berarti kamu sehari semalam sudah 500 minimal waman lan sopone wong sabah kang nyaci mati sapa manhu maring sallallahu alaihi wasallam marrotan sebisa sallallahu alaihi wasallam mongko Allah balas nyaci mati sabah mongko nyaci mati au maring man au sallallahu alaihi wasallam asromarotin 10 kali nah jadi dibalas dan menurut selawat bisa Allah balas kalau kamu nyaci Rasulullah maka Allah juga akan 10 kali alam tahu apakah kau tidak tahu fi qouli ta'ala lil walid bin Mughirah la'anallahu alaihi hina sabba Nabi sallallahu alaihi wasallam ala namo ala ana ta'uro sapa sira fi qouli dalam ngendikane Gusti Allah taala lil walid bin Mughirah maring walid bin Mughirah la'anallahu laknat elai lil walid bin
pisan sapa Allahu mongko galas sapa Allah maring walid iku asromarotin 10 kali. Faqala subhanahu wa ta'ala mongko ngendika dawuh sapa Gusti Allah wala tutikul lahalafin mahis wala tutikul kacumi lusiro kula halafin mahis sabun-sabun wong kang akeh sumpahe mahinin tur wong kang akeh hilone apa sih wong kang seneng mencela seneng gibah ayat kafiril gibati apa sih wong kang akeh gibah seneng ngomongane wong elek-elek wong Masya'ib bin Amin wong kang akeh nakil kalam mikomin lakomin ala wasir isyadi bainahu. Maksudnya Masya'ib bin Amin itu pada wong kang ngabur-ngaburakan fit tuku okong atau okong itu katirin nakil kalam akeh minda omongan mingkomin saking kau bila komin mereka menjadi ala wasir isyadi mengatasi jalan rusak bainahu mengatasi kau aku domba gol ngomong atau ngomong dari wong ini kepada ubarane Masya'ib bin Amin apa mana'in lil khairi wong kang nolak kebaikan kalau bicara nolak mu'tadin lil mu'tadin atim wong mu'tadin itu wong kang ngelampaui batas atim wong kang akeh dosane utulin wong kang sombong ba'da dalika sahuse mengkono-mengkono aib jadi sombong dengan yang tadi itu jadi itu wong kang seneng ngaku-ngaku keturunan adalah asal itu mereka padahal tidak akan ada mali wabani. Jadi mereka yang punya harta dan mengandalkan banyak anak. Sekian cerita Al-Quran tentang Walid bin Mughirah. Wa idza tutla lan arek-arek den wacakan alai atas wong ma ayatun apa ayat-ayat kita kata Allah qala satirul awwalin maka mereka ucap asatirul awwalin itu adalah dongeng-dongeng masa lalu. Jadi Quran kan ada ayat wala tuti' kulla halafin mahin hamazin masya'in binalim manna'in lil khairi mu'tadin atim utullin ba'da dhalika zamin an kana dha malin wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul. Jadi jika ngomong sampai kau kami sudah mau ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran mereka menganggap itu adalah dongeng-dongeng masalah yang maksudnya mereka itu adalah yang ribu bil Quran mendustakan Al-Quran dikira Quran itu ngapus paham? Sudah ada manfaat dan barokah bagi kita